Halo guys, apa kabar kamu? Selamat datang di channel Dimas Irfan. Kali ini Dimas mau cerita tentang film yang sangat menarik nih guys, yang berjudul Ron's Gone Wrong. Nah, film ini berceritakan tentang anak miskin yang tidak bisa memiliki robot impian anak-anak. Nah, bagi yang penasaran, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita bercerita. Di awal film diperlihatkan nih, ini adalah sebuah perusahaan besar teknologi robot yang dipimpin oleh Mark. Nah, berawal dari gerasi nih bersama teman-temannya yang bernama Andrew. Akhirnya dia berhasil menciptakan robot Doublebot yang akan menjadi teman bermain bagi anak-anak di seluruh dunia. Lalu salah satu anak terpilih untuk mencoba pertama kali Bubblebot. Nah, pada saat disentuh oleh pemiliknya, robot ini bisa tahu apa yang menjadi kesukaan pemiliknya. Hal ini yang membuat banyak anak suka dengan robot ini di seluruh dunia. Saking canggihnya, robot ini bisa bermain, menari, dan berimajinasi bersama. Sampai akhirnya hampir semua anak memiliki teman bermain Bubblebot. Tapi tidak dengan Barmy. Dia tidak memiliki robot tersebut karena keadaannya yang tidak mampu. Sepanjang jalan dia melihat anak-anak yang bermain di botnya. Nah, saat di jalan Barmy hampir tertabrak mobil nih, hingga salah satu paket Bebot terjatuh dan rusak. Lalu Barmy tiba di sekolahnya. Terlihat semua anak membawa Bebotnya dan bermain bersama. Saat jam belajar, semua Bebot ditaruh di tempatnya yang khusus agar tidak mengganggu jam pelajaran. Dan saat jam istirahat, mereka semua bermain dengan Bebotnya. Tapi berbeda dengan Barmy, dia selalu sendirian karena tidak memiliki teman sama sekali. Lalu gurunya menghampirinya dan tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan gurunya menyuruh teman-temannya untuk bermain dengannya. Namun dia malah didekati oleh Rich yang selalu membuli dirinya. Saat di rumah, nenek dan ayahnya sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk merayakan ulang tahunnya bersama dengan teman-teman Barmy. Tapi saat ini Barmy tidak mengundang satupun temannya karena tahun lalu pestanya yang sangat kacau. Dia berharap akan mendapatkan hadiah Bebot, tapi hanya topi wol dan palu batu. Nah, kemudian bel berbunyi nih, ternyata ada paket. Dia mengira itu adalah Bebot. Ternyata hanya batu yang dikirimkan oleh Rich yang hanya untuk membulinya. Melihat Barney yang sangat menginginkan Bebot, lalu ayahnya pergi untuk membelinya. Nah, saat sampai di sana, petugas Babel menolak hanya membayar dengan kambing. Lalu ayahnya melihat salah satu Bebot rusak, lalu langsung membelinya. Saat bangun, Barney senang karena melihat kado yang diinginkannya. Saat dibuka, ternyata Bebot tersebut error yang tidak terhubungkan kepada profil Barney. Dan terlihat Bebot ini seperti rusak. Nah, Bebot tersebut bernama Ron. Melihat Ron yang rusak, dia berniat membawa Ron ke sekolah besok. Sesampainya di sekolah, Barney mencoba akrab dengan temannya karena dia sudah mempunyai Bebot. Lalu saat pulang sekolah, dia terkejut melihat kamarnya yang sangat berantakan dan melihat Ron menari dengan neneknya di dapur. Ternyata Ron masih belum mempelajari tentang dirinya. Hal itu membuat Barney kesal. Lalu dia berniat mengembalikan Ron ke toko Bubble. Nah, dalam perjalanan Ron malah menghampiri taman bermain. Yang ternyata nih di sana ada Rich dan teman-temannya. Nah, karena Rich tahu bahwa Ron adalah milik Barney, maka dia semakin membulinya. Saat Rich meminta Ron untuk berhenti bernyanyi dengan memukulnya, maka dia dipukul balik oleh Ron.
Hingga Rich akhirnya takut melihat Ron yang tidak seperti Bebot biasanya. Hal itu membuat Barney senang nih. Tapi kemudian polisi datang untuk membawa Ron ke toko Bubble karena Ron sudah menyerang manusia. Saat diperiksa petugas, ternyata Ron adalah dibuat ilegal karena tidak memiliki akses jaringan. Kemudian Ron dibawa ke tempat penghancuran. Karena tidak diterima Ron dibawa, akhirnya Barney berusaha menyelamatkannya. Lalu melewati berbagai rintangan dan berhasil lolos. Hingga akhirnya dia tertangkap dan menyerahkan Ron kepada petugas untuk dihancurkan. Ternyata yang dihancurkan itu bukanlah Ron, tapi bot yang lainnya yang ditukar oleh Barney. Lalu diam-diam Barney membawa Ron pulang. Di sisi lain, Mark berhasil menjual 10 juta Bebotnya. Kemudian wartawan menanyai Bebot yang menyerang anak-anak. Nah, di sini Mark yang panik langsung ke pusat Bebot. Di sana dia melihat video Ron yang menyerang manusia. Tapi Mark bingung nih karena Bebot buatannya tidak bisa menyerang manusia. Tapi Step memberitahukan kalau Ron sudah dihancurkan. Kembali ke Barney yang membawa Ron ke gudang. Di sana Barney mengajarkan semua hal tentang dirinya dan hanya akan melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama-sama. Setelah bersenang-senang, Ron dan Barney mengobrol bersama di atas bukit. Tiba-tiba Ron terjatuh dan berguling hingga sampai ke rumah Savannah dan membuat kekacauan di sana. Nah, Savannah senang karena melihat Barney memiliki Ron. Lalu Bebotnya ingin berteman dengan Ron, tapi tidak bisa nih karena Ron tidak terhubung koneksi. Lalu Barney meminta Savannah untuk merahasiakan tentang Ron. Barney dan Ron sampai di rumah dan mereka beristirahat. Nah, di sini ayahnya yang terus bekerja membuat listrik padam. Di sini Ron yang melihat Barney ketakutan kegelapan langsung membuat cahaya dari dalam tubuhnya. Di sisi lain, di sebuah perusahaan Bubblebot sedang terjadi kehebohan. Diketahui bahwa yang dihancurkan bukanlah Ron dan dia terlihat masih hidup. Max yang melihat Barney dan Ron bersenang-senang dan tertawa bersama, itulah yang dia inginkan. Dari Bubblebot menjadi sahabat sejati manusia. Mark yang penasaran dengan Ron langsung menuju ke rumah Barney. Kembali ke Barney yang akan berangkat sekolah. Dia menyimpan Ron di gudang dan menyuruhnya tetap di sana. Tapi Ron malah keluar dan menyusul Barney. Dia mencari Barney dan memanggilnya di jalan. Sampai akhirnya dia menanyakan ke semua orang. Pada saat jam belajar, Barney melihat Ron di sekolah dan langsung menghampirinya. Lalu jam istirahat berbunyi dan semua anak-anak mengambil Bebotnya. Teman-temannya senang melihat Barney mempunyai Bebot. Di lapangan menjadi kehebohan nih. Ternyata Ron mengundang orang-orang untuk berteman dengan Barney. Dari seorang preman, nenek, hingga bayi. Tiba-tiba datang seorang gurunya yang marah karena kekacauan di sana. Lalu akhirnya Barney dipanggil ke kantor. Sementara Rich bertanya kepada Ron kenapa dia bisa memukulnya. Ternyata Ron tidak memiliki kontrol keamanan dan bisa melakukan apa saja. Di sini Rich yang tertarik lalu mengcopy Bebotnya terhadap Ron. Kembali ke Barney lagi yang bertemu dengan Savannah. Ternyata dia telah memposting dirinya dan juga Ron. Tiba-tiba suasana di sana menjadi kacau. Semua Bebot menjadi tidak terkontrol dan mudah diakses. Hingga Savannah melakukan live streaming ke seluruh dunia.
Dan di sini Rich mengambil semua bibot temannya dan kemudian menjadi bibot raksasa dan ditampilkan live di live Savannah. Tiba-tiba Savannah ditelan oleh bibotnya dan keluar seperti kotoran. Hingga akhirnya Mark berhasil menonaktifkan semua bibot di sana. Lalu Barney keluar dari sekolah dan membawa Ron di sana. Dia sangat kesal melihat kekacauan yang dilakukan oleh Ron di sana. Lalu Ron bertanya apakah dia teman Barney. Lalu Barney menjawab bahwa dia hanyalah barang yang diberikan oleh ayahnya. Di sini Ron akhirnya meninggalkan Barney dan akhirnya mereka berpisah. Kemudian di perusahaan Bebop semua orang mengeluhkan apa yang terjadi di sekolah. Hingga para orang tua menjadi tak yakin tentang keamanan Bebop. Karena Mark tidak memiliki solusi atas kekacauan ini, akhirnya semuanya diambil alih oleh Andrew. Di sini Barney melihat banyak petugas Bebop di rumahnya. Lalu dia masuk ke dalam gudang. Di sini dia menyadari nih bahwa dia salah terhadap Ron. Ternyata Ron berada di sana. Akhirnya di sini Barney minta maaf kepada Ron dan di sana mereka akan menjadi teman baik. Mendengar ada suara di depan gudang, dia langsung kabur bersama Ron dan langsung dikejar oleh petugas Bebop. Terlihat Andrew tidak tahu nih di mana keberadaan Barney, hingga dia meminta semua Bebop untuk mencari Barney. Kembali ke Barney dan Ron yang bersenang-senang di dalam hutan, layaknya taman bermain. Hingga sore harinya mereka duduk bersantai. Setelah sekian lama akhirnya Barney mempunyai teman yang sangat menyenangkan seperti Ron. Singkat cerita, ayah dan neneknya Barney mendatangi rumah Savannah untuk menanyakan keberadaan Barney. Tapi di sini Savannah merahasiakan keberadaan Barney. Besok paginya Barney bangun dari tidurnya dan mereka masih berada di hutan. Nah, di sekolah jam istirahat digantikan dengan pelajaran matematika. Lalu Savannah mendatangi Rich dan mengatakan bahwa Barney kabur memasuki hutan. Dan itu semua ulah mereka. Sementara itu Barney mencari sesuatu untuk menyalakan api. Lalu Ron memiliki ide nih untuk memakai celana dalam Barney untuk dibakar. Kemudian baterai Ron hanya tersisa 5%. Kemudian Barney meminta Ron untuk mematikan daya untuk menghemat baterainya. Di sisi lain, Andrew yang mendengarkan percakapan Rich dan Savannah langsung menyuruh semua Bebop untuk mencari Barney di hutan. Sedangkan Mark langsung berangkat untuk menemui Barney di hutan. Kembali di hutan, Barney membawa Ron sambil menghindari serangan dari Bebop lain. Akhirnya Barney terjatuh dan asmanya kambuh. Diam-diam Andrew yang sudah menemukan Barney lalu menyuruh semua stafnya untuk pulang. Begitu juga dengan Bebop, kembali semua ke pemiliknya. Keesokan harinya Ron menggendong Barney yang sudah tidak berdaya. Savannah dan teman-teman lainnya langsung melihat Barney dan langsung menghampirinya yang sudah lemas. Di perusahaan Bebop terlihat semua orang kagum melihat Ron menyelamatkan hidup pemiliknya. Dan video itu menjadi trending topik. Barney sudah berada di rumah sakit. Savannah dan teman lainnya sudah sadar bahwa mereka sudah berteman dengan Barney sejak kecil. Namun mereka tidak pernah akrab dengannya. Singkat cerita, lalu Barney sadar dan dia langsung mencari Ron. Di sini Mark pun datang membawa Ron yang sudah diperbaiki. Tapi Barney sadar bahwa itu bukanlah Ron yang dia kenal. Ternyata nih memori Ron yang sudah lama ternyata dicadangkan di dalam perusahaan. Saat Mark mencoba mengembalikan memori lamanya, ternyata Mark tidak memiliki akses ke dalam servernya. Karena Mark dipecat dan CEO Barbel telah diganti dengan Andrew. Di sini Barney bertekad untuk mengambil kembali memori Ron agar dia dapat kembali seperti dulu lagi. Di sini ayah, nenek, dan teman-teman Barney lainnya ikut membantu Barney.
Nah, Mark yang melihat tekad Barney yang sangat kuat itu untuk mendapatkan atau menyelamatkan Ron, akhirnya dia akan membantunya. Lalu ayah dan neneknya Barney pergi ke kantor pusat untuk mengelabui petugas Bebot agar bisa masuk ke dalamnya. Di sisi lain, Andrew yang sekarang sudah menjadi CEO, dia mempromosikan Bebot terbarunya. Tiba-tiba nih listrik padam dan mereka akhirnya bisa masuk ke dalam dan melancarkan rencananya. Di sini Mark masuk ke dalam ruang kendali dan Barney akan membawa Ron ke ruang server. Singkat cerita, Barney akhirnya dapat masuk ke dalam ruangan server, sedangkan ayah dan neneknya telah tertangkap oleh Andrew. Di sini dia mengatakan yang sesungguhnya dia menggunakan Bebot untuk memata-matai semua anak, hingga data-datanya bisa dijual. Dia juga membenci semua anak-anak di dunia. Andrew yang menyadari Barney di dalam server lalu mematikan semua servernya. Nah, saat dalam kegelapan ada sesuatu yang bersinar, dan itu berasal dari memori Ron. Di dalam server, Barney melihat semua rekaman teman-temannya. Ternyata mereka semua merasa kesepian sama seperti dirinya. Hingga akhirnya Ron memintanya untuk menghubungkannya dengan semua Bebot agar semua Bebot dapat akrab dengan manusia. Lalu Barney pun setuju dan Mark mencoba untuk membantunya. Tapi sedihnya nih, Ron akan menghilang nantinya. Di sini Barney berubah pikiran, tapi Ron mencoba untuk meyakininya bahwa dia akan tetap menjadi sahabat sejatinya. Begitu juga dengan semua teman-temannya. Di sini akhirnya Barney merelakan Ron. Lalu Ron akhirnya direstart dan memorinya dihubungkan ke semua Bebot di dunia. Barney pun keluar dan menemui ayah dan neneknya, sedangkan Andrew kembali ke acaranya. Tapi di sana ada Mark yang menunjukkan rekaman aslinya yang mengatakan bahwa tujuan dirinya. Melihat itu, Andrew lalu mengundurkan dirinya dari CEO. Dan akhirnya Mark kembali menjadi CEO Bebot. Singkat cerita nih, 3 bulan kemudian semua Bebot terlihat akrab sama pemiliknya, selayaknya sahabat sejati. Nah, Barney sangat senang nih melihat kehidupan barunya berkat Ron. Karena itulah semua Bebot terlihat akrab dengan Barney. Karena itu semua terjadi berkat memori bersama Ron. Di akhir film, akhirnya Barney memiliki teman-teman yang sangat akrab. Dan akhirnya cerita film kali ini selesai. Nah, itu tadi cerita dari film yang berjudul Ron's Gone Wrong. Gimana nih guys, seru kan filmnya? Dan seru juga kalau kita sebenarnya bisa punya teman-teman robot seperti mereka yang paham dengan keadaan kita. Terima kasih ya teman-teman semua sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, juga subscribe ya.